warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Saujana Desa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan berbincang bersama Bapak Kepala Dinas PMD, Bapak Dr. Zamroni. Ya, saya sebut langsung saja karena sedang proses untuk menjadi doktor. Apa kabar Pak Zamroni? Alhamdulillah Mas Iskandar. Ya, sampai dengan saat ini detik ini alhamdulillah pandungannya saya tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya yang ada di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah. Amin. Tetap sehat nggih? Baik, Bapak. Iya. Pak Zam, ini kita memasuki akhir tahun 2023 di mana para pemangku kepentingan di desa, para pegiat-pegiat di desa sedang menunggu-nunggu informasi apa yang akan direncanakan di tahun 2024. Nah, kabar itu sudah datang bahwa tahun 2023 ini peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana transfer ke daerah mensyaratkan Kementerian Desa mengatur dua hal yang paling pokok, yaitu tentang rincian prioritas dana desa, dan alhamdulillah sudah dituangkan dalam peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023. Peraturan Menteri Desa tahun 2023 ini Pak Zam, apa kira-kira bocoran yang signifikan bagi pemerintah desa, para pegiat desa, dan tentu seluruh warga desa berkaitan dengan apakah BLT-DD ini tetap ataukah dihapus dan lain-lain. Monggo Pak Zam. Makasih Mas Iskandar. Ya. Saya harapkan juga melalui podcast ini minimal nanti bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan pegiat desa, ya, pemerintah desa, ya semua stakeholder yang ada di desa. Ya, tentu banyak hal ya terkaitan dengan program-program khususnya rincian prioritas penggunaan dana desa di tahun 2024. Saya lihat estimasi yang semula saya khawatirkan tidak ada, ternyata hal semacam itu ternyata dimasukkan di program tahun. Apa itu Pak yang dikhawatirkan itu? Saya khawatir bahwa desa ini kan sudah mulai berkembang dengan adanya program dana desa ini. Betul. Saya sangat terima kasih sekali kepada Menteri Desa. Mulai tahun 2015 didorong melalui dana desa sehingga pertumbuhan ekonomi, infrastruktur ya yang ada di desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat ya. Betul. Sehingga mampu untuk menggerakkan potensi yang ada di desanya. Bahkan struktur infrastruktur yang ada di desanya juga mulai Betul. terlatih, terbiasa. Betul. Perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan dengan musdesnya, dengan perencanaan penyusunan APBDes-nya, dan alhamdulillah di tahun 2000 menjelang di tahun 2024 ini sudah ada ya Permendas PDTT tahun nomor 7 ini tahun 2023 yang terbaru. Ya, kita sosialisasikan. Ini, ya kan? Betul. Di situ ternyata ada beberapa klausul yang menarik prioritasnya. Ya, salah satu adalah pemberantasan narkoba. Wah, tentunya itu narkoba masuk. Ya. Itu memang dorongan Pak dari pemerintah sekarang untuk penanganan minimal bisa memberikan sosialisasi terhadap teman-teman pemuda-pemuda yang ada di desa-desa ini. Tentu tidak hanya pemuda kalau urusan narkoba, betul. Iya, betul sekali. Nah, itu juga. Nah, terus salah satunya juga yaitu penanganan TBC. Nah, TBC ini ternyata dimasukkan juga. Selain program-program prioritas di tahun 2023 yang sudah berjalan, itu juga masuk juga di tahun 2024. Yeah. Tetap ada BLT, penanganan kemiskinan ekstrim, kan, infrastruktur juga ada. Stunting juga masih ada. Stunting juga ada. Dan yang lebih menarik lagi, Mas Iskandar, saya melihatnya dana desa di prioritas tahun 2024 ini, ternyata dana desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kantor desa, rehabilitasi balai desa, rehabilitasi kantor desanya itu bisa. Bisa semuanya atau hanya terbatas pada yang bisa? Itu terbatas. Khusus untuk desa-desa yang memiliki indeks desa membangun status desa itu mandiri itu baru boleh. Itu hanya untuk desa yang berstatus IDM mandiri yang boleh menggarap, merehab atau memperbaiki kantor. Karena ini Pak, jadi sebelum jauh ke arah sana kita
kembalikan kepada hakikat berdesa dengan mandat undang-undang desa yang diserahkan ke dana desa itu ternyata hanya dua saja, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan manusia. Ya, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Nah, dalam hal ini pembangunan banyak sekali ya yang sudah dicapai di Kabupaten Lamongan dengan indeks yang sudah diukur oleh teman-teman Kementerian Desa melalui pendamping. Nah, ini sejauh ini bagaimana Pak? Menurut evaluasi Bapak sebelum menjadi mandiri, apa treatment yang sudah dilakukan oleh teman-teman perangkat desa agar desanya bisa sampai kemudian mandiri dan akhirnya sekarang mendapatkan reward, boleh mengelola dana desanya untuk rehab kantor desa? Betul sekali Mas. Jadi treatment itu memang sudah kita lakukan ya. Tentu saya juga sangat terima kasih sekali kepada teman-teman pendamping ya. Pemerintah desa melaksanakan progres dana desa melalui APBDes-nya. Betul. Sesuai dengan target, sesuai dengan program prioritas yang sudah ditetapkan. Nah, program prioritas yang ada itu di tahun 2023 itu ternyata sudah masuk di hal-hal teknis yang keterkaitan dengan peningkatan indeks desa mandiri, bahkan SDGs-nya itu. Sehingga terus terang aja dengan pendampingan yang bagus, dengan saran dari teman-teman pendamping secara keseluruhan, komitmen, yang penting ini komitmen kepala desa. Betul. Komitmen pemerintah desa ini. Ini yang perlu harus digarisbawahi. Komitmen kepala desa. Yang betul. Harus di garis merahi di sini. Iya, nah, betul. Kita bisa membangun itu bisa tercapai. Kalau begitu di tahun ini juga ada peningkatan. Peningkatannya ada. Iya. Kalau begitu pertanyaan dasarnya adalah apakah target sudah terpenuhi atau belum targetnya dari Kabupaten Lamongan untuk indeks desa membangun Kabupaten Lamongan? Untuk targetnya alhamdulillah itu melampaui luar biasa dari 30 tangan. Jadi yang jelas di tahun 2021 kita indeks desa membangunnya itu ada 34 desa. 34 saja. Mandirinya 34 ya. Terus di tahun 2022 ya itu kita ada peningkatan dari 34 itu menjadi 97. Oke, 97. Nah itu kan sudah 100% lebih. Nah, itu kalau tidak peran komitmen yang tinggi antara pemerintah desa saling kompetitif, bagaimana menunjukkan desaku itu guna. Nah, itu kecil. Desa itu sudah memiliki arahan atau tujuan kemana kemudian desa akan disetir oleh kepala desa. Tentu kepala desa tidak bisa sendirian dalam melakukan ini semuanya untuk bisa mencapai target desanya berstatus mandiri. Ikhtiar partisipasi masyarakat desa ini penting karena begini Pak, saya mengilustrasikan itu kalau desa itu kan memiliki yang namanya program kerja. Program kerja kalau di organisasi perusahaan atau organisasi sosial pasti memiliki program kerja yang ditempel di papan-papan kantor masing-masing. Nah, kalau di desa itu kan program kerjanya disebut dalam regulasinya adalah RKP Desa. Nah, dari RKP Desa ini kemudian baru nanti dibiayai. Nah, pembiayaannya ini disebut APB Desa. Jadi kan runtutannya begitu. Nah, untuk mendorong kualitas partisipasi dan kualitas arah yang tadi dimaksudkan, ini pendekatan yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Selain kami yang tahu, tentu Pak Kepala Dinas juga tahu. Ini bagaimana? Tentu ya, yang kita inginkan, kita selaku pemangku dari desa di kabupaten, kita harapkan kualitas dari perencanaan ya, dari RKPDes itu, terus habis itu dengan pembiayaan mana yang menjadi skala prioritas. RKPDes saya yakin itu secara keseluruhan, tetapi kalau kita sesuaikan dengan pembiayaan tentu mana yang menjadi prioritas dari desa itu. Prioritas mana yang dari desa terbiayai. Apakah itu nanti melalui dana desa, apakah itu melalui alokasi dana desa, atau program-program yang lainnya. Sendiri. Nah, desa maupun yang sekarang saya dorong itu, yang kita dorong adalah pendapatan asli desanya untuk membantu program-program yang lain yang tidak bisa terbiayai oleh program-program dari pusat maupun dari kabupaten. Nah, itu pun kita dorong bagaimana benar-benar desa itu mengembangkan melalui musdes. Musdes ini yang menjadi tolak ukur
bisa baik tidaknya program itu bisa berjalan karena mereka semuanya bisa saling bertanggung jawab Mas. Betul. Ya. Jadi Iya, tes adalah menurut Pak Kepala Dinas tadi, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, adalah wujud pertanggungjawaban dan keterlibatan tanggung jawab bahasanya tadi. Oke, kalau begitu saya memiliki istilah tambahan bahwa musyawarah desa itu adalah wasilah agar masalah-masalah dan potensi yang ada di desa menjadi maslahah. Tentu ini harus didorong oleh semua pihak. Nah, tentu yang paling utama Bapak Kepala Desa menggerakkan masyarakat karena otak satu tentu lebih baik dengan otak banyak yang berkumpul di situ. Nah, dengan menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi bahwa musyawarah desa adalah bentuk pertanggungjawaban bersama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para pegiat-pegiat, para pengamat di desa, hadirlah saat musyawarah desa, ya, dan mintalah diundang. Kalau tidak minta diundang, tentu dengan cara-cara tertentu yang bisa dilakukan kayak begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Kepala Dinas mendorong ini kualitas musyawarah desa semakin baik, didorong kualitasnya, tidak hanya kuantitas. Tapi ada masukan lagi Pak, bagaimana cirinya desa itu baik adalah perwajaan, muka-muka makhluk yang hadir di dalam musdes itu adalah wajahnya muda-muda. Iya. Tidak hanya yang tua-tua. Ini bagaimana caranya ini? Ini Mas, ya senyambang dengan perkembangan teknologi sekarang ini Ya. kan. Bagaimana desa itu bisa cepat berkembang dan maju. Itu terus terang aja itu kalau pola sistem kepemimpinan itu bisa melibatkan teman-teman muda. Karena teman-teman muda itulah yang tentu mereka banyak inovasi, pikiran-pikiran. Itu saya berharap sekali dan sering saya sampaikan baik di setiap kegiatan-kegiatan di kecamatan itu dorong ayo itu pemuda libatkan dalam musdes itu, gitu kan. Libatkan itu di situ, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai nanti malah pemuda-pemuda ini tidak masuk di situ. Ya, kan? Kalau tidak masuk pikiran-pikirannya tidak bisa tertuang di dalam musyawarah desa. Itu. Ya. Jadi poinnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menyimak acara ini, ayo kita ikut dalam musyawarah desa. Iya. Tuangkan pikiran dan gagasan kita di dalam musyawarah desa. Dan untuk anggaran dana desa ini open menu, semua hal di sana diberikan. Artinya peluang itu boleh, hanya sebatas ya yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa seluruhnya boleh asal itu tetap menjadi kewenangan desa. Kewenangan desa. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian kita close, nanti kita akan lanjutkan besok dengan tema topik yang berbeda. Masalah stunting belum kita bahas, masalah BUMDes belum bisa kita bahas. Ini baru perencanaan dan keistimewaan desa mandiri yang boleh mengelola dana desa untuk membangun kantor atau rehab kantor. Besok kita bahas masalah BUMDes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, kami minta Pak Kepala Dinas untuk memberikan closing statement. Terima kasih Mas Sis. Jadi saya harapkan melalui program ini kita bisa sampaikan program-program yang ada di dari desa ini. Bahkan ya tentu dengan hal semacam ini mereka teman-teman tahu punya desa ya apa sih menjadi. Kalau kita kupas, saya yakin 21 hari penuh itu tidak akan selesai. Ya, seperti nama channel ini, Iya. Saujana Desa, sejauh mata memandang. Nah, itu jadi nggak akan selesai. Betul. Banyak lah. Desa itu kan sing diurusi kan mulai dari A sampai Z, dari melahirkan sampai orang sebelum hamil. Nah, Artinya proses itu sampai proses berikutnya itu sampai kemudian ngurusin pemakaman dan itu diatur dalam prioritas dana desa juga ada. Itu loh. Jadi saya berharap melalui program ini ya, program channel ini ya, ayo kita saling interaksi ya, apa usulan masukan dari kami secara keseluruhan yang melihat secara keseluruhan sehingga nanti bisa menjadikan masukan bagi kita dalam rangka mengembangkan potensi inovasi yang ada di desa. Itu Mas Is. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas rawuhnya ini. Keren channel Saujana Desa. Baik.
ya. Plus dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.